Shalom, selamat sahabat buat kita semuanya. Semoga sehat-sehat, penuh sukacita pada sahabat yang baru ini. Saudaraku yang kasih, kita akan rangkumkan sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu yang kita sudah lalui. Namun sebelumnya kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan memohon akal budi dan hikmat, karena kami ingin mengetahui, memahami lebih dalam akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah pelajaran sekolah sahabat ini memberikan terang baru bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sahabat 1 minggu kita sudah lalui dan pelajaran sekolah sahabat kita juga adalah pelajaran yang sangat indah, yaitu judulnya Bait Suci Perjanjian Baru. Di dalam Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Siapakah ia? Ia adalah Yesus yang menjadi pengantara kita. Saudara yang kasih, kita tahu bahwa dalam buku atau kitab perjanjian lama, Yesus telah dinyatakan di sana pelayanannya. Dan Allah sendiri telah menekankan kerinduannya. Di dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Wah, ini bahasa yang sangat indah buat kita, saudara. Kenapa? Allah rindu tinggal di tengah-tengah umat. Yang lalu kita sudah pelajari ya, pada waktu ya, di kitab perjanjian lama juga dituliskan bahwa Allah memberikan perintah kepada Musa membangun kemah suci dengan kalimat yang sama, aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Saudara yang kasih, di perjanjian lama ya, kita tahu bahwa perintah ini dimulai di Gunung Sinai. Kemudian bait suci dibangun. Lalu korban yang tidak sempurna dalam Ibrani 9:9 itu, yaitu melalui ya, darah domba atau hewan. Dan imam yang tidak sempurna yang melaksanakannya, manusia biasa yang dipilih dari tengah-tengah Israel. Di perjanjian baru, sekarang kita tiba perintah dari Gunung Sion, yaitu bait suci surgawi yang korbannya adalah korban yang sempurna. Dalam Ibrani 9:26, siapa itu? Adalah Yesus sendiri. Dan imamnya juga imam yang sempurna, siapa? Adalah Yesus sendiri. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bait suci perjanjian baru ya, perjanjian baru dengan perjanjian lama itu berbeda. Ya. Kalau bait suci perjanjian baru, kita tahu bahwa Tuhan datang kepada manusia. Kemudian pengorbanan, yaitu melalui darah ya, dan langsung tubuh Yesus sendiri. Sementara saudara yang kasih, imam yang ada di sana juga adalah dalam perjanjian baru itu adalah Yesus sendiri. Jadi sekarang kita fokus kepada Yesus. Kalau dulu adalah tipe atau ya yang disebut dengan simbol di perjanjian lama, sekarang kita tiba kepada antitype ya, yaitu yang menjadi ya penyempurna ataupun ya penggenapan di dalam kehidupan Yesus. Nah, sekarang apa hubungannya dosa, korban dan penerimaan? Saudaraku, dalam Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa ada kalimat ini? Memang pada waktu perjanjian lama, saudara-saudaraku, ada orang yang tidak sanggup membawa korban seperti domba ataupun ya, lembu, ya, merpati. Tetapi ada juga dalam ya, korban itu yang namanya tepung. Ya. Itu sebabnya hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah.
karena ada ya persembahan korban yang dibawa ya dengan ya tepung. Ini adalah simbol nubuatan yang akan digenapi melalui pengorbanan darah Yesus. Jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam perjanjian lama itu harus korban hewan. Semua dilembagakan untuk membersihkan orang berdosa dengan memindahkan dosa atau kesalahan orang ini secara pribadi ke bait suci melalui percikan darah. Tetapi sesungguhnya yang permanen itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Darahnya itu mengalir selama ya masa ya kekekalan mulai dari Adam sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya hari ini walaupun kita tidak membawa korban, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, korban yang sempurna itu sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesaya menggambarkan dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesesaran kita yang dipikulnya, ia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa saudara. Itulah sebabnya kita sangat berhutang kepada Yesus. Karena kita yang sebenarnya layak dibinasakan, layak mati, layak disalibkan. Tetapi Yesus gantikan dengan dirinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya melihat sampai hari ini bagaimana cara setan untuk menghalangi orang datang kepada Yesus. Karena kalau orang tidak terima Yesus dan tidak melakukan perintahnya, berarti dia binasa. Itu yang setan mau. Saudara yang kasih, jangan tergoda. Jangan tertipu dengan itu. Tanpa pengorbanan Yesus semua sia-sia. Kenapa? Karena Yesus adalah pengganti kita. Di dalam Ibrani 10:4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tapi Ia yang telah menyerahkan dirinya, siapa? Yesus. Karena dosa-dosa kita, melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Galatia 1 ayat 4 memberikan kepada kita ya satu jaminan bahwa kita sudah dilepaskan dari dunia yang jahat. Ya. Dan tadi imam kita bukan imam biasa, bukan manusia berdosa, tetapi imam kita, imam besar perjanjian baru itu adalah Yesus sendiri. Pelayanan mereka adalah gambaran dari bayangan apa yang ada di sorga, yang ada di dunia ini yang lalu. Seperti yang diberitahukan Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingat, demikian firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ibrani 8 ayat 5. Ya. Dan saudara-saudaraku, satu hal yang saya minta adalah agar kita jangan pernah menyepelekan, jangan lengah atas semua apa yang dilakukan oleh Yesus. Pikirkan baik-baik saudara. Sekarang ini setan begitu pintar menggoda kita untuk bisa jatuh. Tapi apa dikatakan di sini Ibrani 2:3? Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yesus menghidupkan kehidupan tanpa dosa. Mati dan sekarang berada di sorga melayani di bait suci. Dan itu semua untuk saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan dan kesimpulan dalam pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini mengenai bait suci perjanjian baru. Ingat, malaikat tertinggi di sorga tidak memiliki kuasa untuk membayar tebusan 1 jiwa pun saudara-saudara yang sudah hilang. Pengganti manusia harus memiliki sifat manusia. Dan itulah yang diambil oleh Yesus dalam dirinya. Dia harus mengambil bagian dalam sifat Allah, memiliki hubungan dengan Dia yang tidak terbatas, dan juga menunjukkan kepada dunia untuk menjadi pengantara antara Allah dan manusia.
Semua diambil dalam dirinya. Dia Allah, ilahi, dan dia juga manusia. Malaikat tidak bisa lakukan itu. Itulah sebabnya kenapa bukan malaikat yang dikirim untuk menjadi penebus. Yang datang haruslah Yesus sendiri. Selected Messages 1 halaman 257. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku aku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di sorga. Jadi saudara, kita punya tanggung jawab sekarang, punya tugas. Tugas kita adalah menjadi wakil, perpanjangan tangan Tuhan untuk menerangi dunia ini. Jadi kita tidak bisa berpangku tangan begitu saja. So, apa dikatakan di dalam Alfa Omega jilid 5 halaman 385. Setiap orang yang mengaku aku dengan jalan turut ambil bagian, menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, akan diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Jadi kalau saudara berpangku tangan, saya berpangku tangan, tidak mau melayani, tidak mau membagikan kabar Injil, tidak mau menginjil, saudara-saudara yang kasih, kita tidak turut ambil bagian dalam pengorbanan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang yang ambil bagian dikatakan tadi, yang akan turut dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Sistem korban perjanjian lama sudah diganti oleh perjanjian baru. Hewan diganti oleh iman yang berdosa di dalam bait suci dunia, sekarang menjadi korban, yaitu Yesus yang sempurna. Dia sudah mewakili kita di hadirat Bapa di bait suci sorga untuk membentuk satu perjanjian baru beserta janji-janjinya. Itulah sebabnya kenapa penting bait suci perjanjian baru, bukan buatan manusia, tapi adalah karya Allah sendiri. Karena itu sekali lagi, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dalam menerima berkat bagian kekal yang telah dijanjikan itu. Jadi kalau saudara mau selamat, mau bertemu dengan Yesus, mari ambil bagian di dalam pelayanan. Mari kita membagikan terang Tuhan, karena Yesus akan datang. Dia akan membawa kita kepada kemuliaan yang Dia sudah sediakan. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Kami sudah mengulang kembali pelajaran sekolah Sabat. Bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Segala pelayanan bait suci dunia ini adalah gambaran kepada pelayanan Yesus. Dan sekarang ini pelayanan bait suci surgawi adalah menjadi jaminan bagi kami, di mana Yesus sebagai pengantara. Bila mana kami mengakui Dia di atas dunia ini, Dia juga akan mengakui kami di dalam kerajaan surga. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan menolong kami, menguatkan kami agar tetap setia sampai Yesus datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.